pribadi kita sendiri, kita coba siapkan diri kita sendiri, kemudian ikhtiar langit, kemudian ikhtiar bumi Mbak, yang ketiga Mbak. Ikhtiar bumi itu laris dulu baru laba Mbak. Jadi artinya gini, ketika kita membuka usaha itu kita jangan mikir labanya dulu, nah tapi mikir gimana caranya itu bisa laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibullah, owner dari Shuffle Pancake Barokah. Nah, untuk lokasinya ini berada di Jalan Stadion. Untuk patokannya di timur Stadion Maguwoharjo, kurang lebih sekitar 200 meter dari stadion di selatan jalan. Oke. Atau bisa dibuka map Shuffle Pancake Barokah. Untuk bukanya nih dari jam berapa sih Pak sampai jam berapa? Lalu apakah setiap hari bukanya atau gimana? Kalau bukanya itu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Itu bukanya setiap hari. Tapi kalau pas ada karyawan yang izin bisa nggak buka seperti itu. Sudah berapa nih Bapak sendiri jualan Shuffle Pancake ini? Mulai dari tahun berapa sih? Kalau kita mulai merintis itu bulan Agustus 2022. 2022 itu mulai kita merintis. Itu awalnya kita buka di Cebongan, kemudian kita buka cabang di PGRI, kemudian baru di sini. Nah, di sini itu baru bulan Desember 2022, pertengahan bulan Desember. Nah, kemudian yang di Cebongan sama di PGRI karena tenaga kerja sama marketnya kurang bagus, sementara saya tutup dulu, seperti itu. Nah, kalau ini telur dipisah ya berarti Mas? Iya. Kenapa sih Bapak sendiri memilih untuk jualan Shuffle Pancake ini? Kan kalau nggak salah ini ngetrennya dari Jepang gitu, Shuffle Pancake ini. Terus inspirasinya dari mana sih gitu? Ya, itu awalnya saya terinspirasi itu dari saya buka sosial media. Kemudian keluar di beranda itu Shuffle Pancake terus. Nah, itu awalnya saya juga nggak suka karena saya nggak bisa masak seperti itu. Nah, kemudian setelah keluar terus di beranda, rasa penasaran itu ada. Nah, kemudian saya cari informasinya, saya cari tahu ternyata memang lagi viral saat itu di Tangerang, di Pasar Lama Tangerang. Nah, kemudian saya mulai tertarik. Kemudian cari referensi resep. Nah, cari referensi resep itu dari beberapa sosmed, kemudian dari beberapa vlogger kuliner gitu Mbak. Nah, itu saya coba resepnya semua, saya coba di rumah, awalnya gagal. Nah, kemudian ya saya coba lagi sampai beberapa bulan baru berhasil, seperti itu. Berarti dari cari-cari resep tadi di sosial media gitu butuh waktu juga untuk akhirnya nemuin resep yang pas gitu ya Pak? Dari bulan Agustus sampai Desember di sini itu baru ketemu yang pas. Baru nemu yang pas. Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan, berarti harus coba-coba terus gitu. Ya, jadi selama 4 bulan ini saya bukanya di Cebongan sama di PGRI. Nah, itu selama 4 bulan itu pakai resep yang lama. Nah, yang di Mego ini pakai resep yang baru. Apa nih Mas? Ini tepungnya. Tepung kremik ya. Untuk Shuffle Pancake Barokah sendiri harga per porsinya berapa sih Pak? Kalau untuk harganya ini per picisnya 12.000. 12.000 per picis. 12.000 per picis itu kalau setiap hari Jumat itu 9.000. Oh, ada harga tersendiri nih tiap hari Jumat. Harga Jumat berkah istilahnya. Oke.
butuh belajar berapa lama sih Pak tadi sampai bisa bikin ini? Kan tadi saya udah lihat juga bikinnya tuh pakai timer, terus ngaduknya harus bisa dipisah kedua anak. Itu belajarnya sebelum sampai berani buka jualan itu berapa Saya lama tuh kurang mulai lebih? belajar 1 minggu belajar langsung saya nekatkan untuk buka Mbak. Oh 1 minggu langsung berani? Langsung berani buka Mbak. Itu pun ditemani sama istri saya. Meskipun waktu pertama kali saya ngejualin keringatnya besar-besar. Seperti itu. Cuman ya itu tadi. Pokoknya nemu resep langsung saya coba, saya praktekkan sampai beberapa hari sudah terbentuk kuenya. Saya berani buka jualan. Berani buka meskipun rasanya masih kurang pas. Seperti itu. Berapa lama Mas? Ini mixernya? Oh. Kalau lamanya enggak ini Mas, cuman kalau sudah ngembang ya. Ngembang? Ya. Untuk waffle pancake barokah sendiri nih Pak, variannya ada rasa apa aja sih toppingnya? Kalau untuk varian ini ada 12 rasa. Kemudian ada varian topping itu ada 10 rasa. Ada macam-macam ya Mbak, ada Ovomaltine yang paling best seller itu Ovomaltine, kemudian coklat, tiramisu, kemudian cheese itu juga best seller. Berarti ada varian rasa 12 sama toppingnya ada 10 tadi ya? 10 varian. Oke deh. Itu bisa di mix Mbak. Oh itu sesuai di-mix. selera pembeli Sesuai berarti? selera pembeli. Ini buat berapa kue? Ini segini. Ini jadinya nanti 12 bikin lagi. Ya. Kalau tinggal 5 itu terus kadang lagi. Untuk bahan-bahannya waffle pancake sendiri itu apa aja sih Pak bahan-bahannya? Kalau untuk bahannya itu kalau bahan kue kan otomatis bahan dasarnya kan tepung sama telur. Nah, untuk tepungnya ini kita ya nyampur sendiri, mix. Gitu. Kita mix untuk tepungnya supaya ya itu bisa mendapatkan hasil yang pas tadi. itu dari Oke. tepungnya. Kemudian juga telur, itu bahan dasarnya telur. Kemudian juga ada cream of tartar. Kemudian juga ada susu UHT, susu krim. Susu krim. Full cream itu ya full Pak? Full cream. Susu full cream. Kemudian ada vanilla pasta. Itu kertas apa Mas? Biasa apa? Kertas spesial? HVS. Biasa. Iya. Berapa Mas? Kalau biasanya bikinnya 36. Oh, per 36 gitu. Iya. Dulu nih Pak, awal modal jualan berapa sih Pak buka waffle pancake ini dulu? Kalau di total dari ketiga cabang tadi udah 35-an. Oh 35 untuk 35 tiga itu cabang. karena ini Mbak, karena banyak untuk nyoba. Jadi Oh, alat-alatnya iya, itu iya. banyak untuk coba dan ternyata kurang efektif dipakai. Seperti itu. Kemudian juga kemarin itu besar modalnya karena di PGR itu buka kios. Oh kios, kalau yang sewa di kios PGRI. kita. Iya, iya. Makanya agak besar modalnya. Oke. Tapi kalau untuk modal harian, untuk tepung, bahan-bahan kayak telur gitu tuh kisaran berapa Pak? Kalau Itu kisaran 200 sampai 300 200 sampai 300 ribu per harinya. per harinya. Oke deh. Tergantung dari penjualannya juga sih. Ini juga timer Mas. Iya. Oke, ada timer. Untuk omsetnya nih Pak, kisaran berapa sih per hari atau mungkin laku berapa porsi sih seharinya? Kisaran aja. Kalau untuk omset itu sebenarnya saya malu Mbak mau ngungkapin Mbak. Gitu. Karena kalau untuk omset ini kebetulan beberapa bulan ini agak sepi ya, agak sepi. Itu paling omset itu sekitar 500-600. 500-600 gitu per hari. Dulu sebelum buka usaha waffle ini, pernah usaha lain kah atau memang langsung pertama kali buka usaha waffle ini? Kalau pancake. dulu itu sudah sering jatuh bangun Mbak. Mulai dari kuliner juga pernah, kemudian jasa juga pernah. Wah udah jatuh bangun, udah banyak sekali yang
saya coba. Tapi kan pada waktu itu saya masih bekerja, jadi kurang fokus untuk ngurus bisnisnya. Tapi kalau untuk sekarang fokus di Shuffle Pancake ini aja atau Bapak masih nyambi juga untuk kerja gitu? Fokus di kuliner sama ada sampingan juga. Oh gitu, berarti sudah tidak kepecah lah istilahnya gitu Iya, ya kurang sudah dipisah-pisah. Oke. Suka dukanya nih Pak selama buka usaha Shuffle Pancake ini gitu, apa sih? Kalau dukanya itu kalau pas lagi hujan, musim hujan. Dulu awal-awal kita buka di sini itu kebetulan pas musimnya hujan. Jadi sempet itu sampai sehari itu cuma laku 7 pieces. Sehari cuma 7 pieces. Sehari cuma laku 7 pieces, itu dari awal buka sampai tutup itu hujan terus. Nah, kalau sukanya ya kalau rame ya suka, seneng. Paling banyak Pak, pernah laku berapa porsi, berapa pieces? Kalau paling banyak itu sekitar 115-an apa ya? 115 per hari itu paling banyak. Iya. Ada keinginan buat bikin franchise nggak sih Pak ke depannya atau cabang lagi gitu setelah kan tadi Insya ditutup Allah 2? kalau cabang sudah ada rencana. Kalau cabang, kalau untuk franchise, soalnya kan gini Mbak, ini kan nggak bisa, kalau menurut saya ya, ini kan jajanan apa ya, agak mahal ya, ukurannya kecil tapi agak mahal. Ya. Nah kalau misalkan kita asal buka di suatu tempat, itu saya nggak menjamin untuk penjualnya bagus. Makanya kalau franchise saya belum beraninya, nanti takutnya yang mitranya itu kecewa. Seperti itu. Tapi kalau untuk cabang ada? Kalau untuk cabang insya Allah keinginan dalam untuk- waktu dekat ini sudah kita perhitungkan, kita pertimbangkan seperti itu. Oke, kali ini kita review Shuffle Pancake. Dia nggak kayak pancake yang biasa yang bulat agak tipis itu, tapi dia lebih mirip ke bolu. Dia teksturnya fluffy gini. Nah ini kita lokasinya ada di Shuffle Pancake Barokah, itu ada di dekat Stadion Maguwoharjo. Nah di Shuffle Pancake Barokah sendiri itu ada 12 varian rasa sama 10 topping, dan itu bisa kalian mix sesuai selera. Nah kalau yang ini kita ada Ovomaltine, itu toppingnya pakai kacang almond, terus ada yang taro itu pakai choco chips, sama tiramisu itu toppingnya Oreo. Jadi kalau misalkan teman-teman yang lagi jajan-jajan di daerah Maguwoharjo bisa banget cobain Shuffle Pancake Barokah. Harganya cuma 12 ribuan aja. Oke, ini kalau dibelah dia lembut banget tuh. Karena teksturnya fluffy jadi lembut. Harapan Bapak sendiri nih ke depannya untuk usaha Shuffle Pancake Barokah ini ingin seperti apa? Kalau untuk harapan kedepannya ya, sebelumnya saya juga berterima kasih sudah diliput sama Tabura. Mudah-mudahan dengan diliputnya ini nanti banyak teman-teman yang belum tahu Shuffle jadi tahu, seperti itu Mbak. Kemudian juga nanti harapannya saya membuka usaha ini bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakat, seperti itu. Ini kan nanti video ini bakal di-upload di YouTube, terus banyak teman-teman juga yang bakal nonton. Mungkin pesan dari Bapak nih yang udah pernah buka usaha dan sedang menjalani usaha gitu, apa sih yang harus dipersiapkan, atau mungkin saran untuk teman-teman yang mau buka usaha nih Pak? Kalau untuk saran itu yang pertama itu kita siapkan niat, kemudian nekat, kemudian juga mental. Nah itu harus kita persiapkan, itu harus seimbang. Karena kalau misalkan kita punya niat tapi kita juga mentalnya nggak ada, itu kita juga nggak bakalan bisa maju. Kemudian juga yang terutama itu actionnya Mbak. Ketika kita sudah punya niat, mentalnya sudah ada, ya kita harus eksekusi seperti itu. Nah kemudian yang kedua
jadikanlah usaha itu untuk ibadah, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan kita membuka usaha itu kan, kalau menurut saya pribadi sebagai seorang muslim ya Mbak ya, sebuah kita kalau memiliki usaha itu kan nanti di yaumul akhir kan akan di yaumul hisab itu kan akan mengurangi amal ibadah kita, Mbak. Nah, makanya ketika kita membuka usaha, gimana caranya kita itu sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan kita mau buka usaha ya kita niatkan untuk ibadah. Nah, kemudian juga ini kan 10% dari hasil bersih itu kan juga kami sedekahkan. Seperti itu. Nah, itu untuk mengurangi operasional yang tidak sesuai gitu, Mbak. Iya. Nah, kemudian yang ketiga itu ini tadi kita siapkan mental. Yang pertama kan ya siapkan mental itu untuk pribadi kita sendiri, kita coba siapkan diri kita sendiri, kemudian ikhtiar langit, kemudian ikhtiar bumi, Mbak. Yang ketiga, Mbak, ikhtiar bumi itu laris dulu baru laba, Mbak. Jadi artinya gini, ketika kita membuka usaha itu kita jangan mikir labanya dulu, nah tapi mikir gimana caranya itu bisa laris. Shuffle pancake barokah, mantap.